Saya Stefania Aurelia Wijaya. Di vlog kali ini kita akan membahas Pancasila. Yeay! Jelaskan apa itu Pancasila menurut filsafat dan yang lainnya. Jadi mari kita langsung masuk ke materinya. Filsafat Pancasila. Yang pertama, filsafat secara harfiah. Mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Yang kedua, filsafat Pancasila, refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian mendasar dan menyeluruh. Yang ketiga, Pancasila merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat memenuhi 3 aspek. Yang pertama, ontologis. Ontologis adalah ilmu yang terkait hakikat keberadaan. Yang kedua, epistemologis adalah ilmu yang terkait cara berada, bagaimana cara Pancasila berada. Yang ketiga, aksiologis, ilmu tentang penerapan aplikasi, manfaat, atau kegunaan. Ontologi Pancasila, pokok-pokok pemikiran dari Profesor Notonegoro, Pancasila adat budaya, Pancasila religi, dan Pancasila negara, atau disebut juga dengan Tri Prakara. Prakara pertama, Pancasila adat budaya. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila merupakan sosio-budaya bangsa Indonesia, nilai baik dan benar yang dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya di setiap unsur negara Indonesia, sesuai dengan kebinekaan bangsa. Secara populer, sering disebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri. Prakara kedua, Pancasila religi, yaitu nilai-nilai yang terkandung hidup dan berkembang dalam kepercayaan dan agama-agama di Indonesia. Kembali sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bineka. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki keyakinan atau kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Sesungguhnya lah, religi tidak identik dengan agama. Religi merupakan inti atau jiwa dari kepercayaan dan agama-agama. Di dalam setiap kepercayaan dan agama-agama di Indonesia terdapat nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Prakara ketiga, Pancasila negara, yaitu Pancasila negara, hal mana nilai-nilai Pancasila telah diangkat ke permukaan secara nasional, dirumuskan secara sistematik dan sistematis, dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, selanjutnya dikembangkan sebagai filsafat. Pancasila sebagai kesatuan utuh. Pancasila adalah filsafat. Maka, secara sistematis, urutannya tertib. Tidak boleh diubah dan bersifat mutlak. Sistematika filsafat Pancasila artinya urutannya tertib. Sila yang satu merupakan basis bagi sila yang lain, dan seterusnya. Piramida Pancasila, yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Hakikat inti isi Pancasila. Yang pertama, Notonegoro mengkategorikan inti isi Pancasila sebagai umum, universal, bahwa artinya nilai-nilai Pancasila berlaku secara umum di seluruh dunia. Yang kedua, umum kompromi. Artinya, nilai-nilai Pancasila berlaku secara umum bersama-sama sebagai hasil dari kompromi atau kesepakatan. Yang ketiga, umum abstrak. Artinya, nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak atau spekulatif. Yang keempat, umum konkret. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu dihayati dan dipahami sesuai dengan pemahaman yang konkret. Epistemologi Pancasila. Jasi Jepang terhadap Indonesia dan upaya Indonesia.
Tentang lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia secara historis dapat dikatakan merupakan dorongan dari pemerintah pendudukan Jepang yang ditanggapi dengan upaya para tokoh perjuangan untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Mengenai materi yang saya sampaikan, saya sebagai mahasiswa akan melakukan aksi yang menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita sebagai seorang mahasiswa harus tetap menerapkan keadilan dalam kehidupannya.